dilihat penjualannya naik 30% YoY dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. PT Mega Manunggal Properti Tbk, Jakarta, 5 Juli 2022. Yang terhormat, para pemegang saham, kuasa pemegang saham PT Mega Manunggal Properti Tbk, Dewan Komisaris dan Direksi PT Mega Manunggal Properti Tbk, serta para undangan dan hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang dan salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini, Selasa, 5 Juli 2022, akan diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Mega Manunggal Properti Tbk. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan dan kelapangan bagi kita semua untuk hadir di sini mengikuti jalannya acara hari ini. Rapat akan diselenggarakan dengan tata tertib yang akan kami bacakan, dan tata tertib yang dimaksud telah dibagikan kepada semua para undangan dan hadirin sekalian sebelum memasuki ruang rapat ini. Selanjutnya, sebelum rapat ini dimulai, izinkanlah kami untuk memperkenalkan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Mega Manunggal Properti Tbk yang hadir dalam rapat ini. Untuk itu, dimohon kesediaan para anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan yang disebutkan namanya untuk dapat berdiri sejenak. Kami mulai dari anggota Dewan Komisaris Perseroan, kami perkenalkan sebagai berikut. Bapak Andrianto Tomali, selaku Komisaris Utama Perseroan. Terima kasih. Bapak Zainul Abidin Rashid, selaku Komisaris Perseroan. Terima kasih. Bapak Ho Ki Sin, selaku Komisaris Perseroan. Terima kasih. Selanjutnya, kami perkenalkan anggota Direksi Perseroan yang hadir pada rapat ini adalah sebagai berikut. Bapak Gomos Benjamin Silitonga, selaku Direktur. Terima kasih. Bapak Loa Siongli, selaku Direktur Perseroan. Terima kasih. Bapak Krisna Daswara, selaku Sekretaris Perusahaan. Terima kasih. Kami perkenalkan pula para profesi penunjang perseroan, yaitu Ibu Titik Krisnamurti WH, selaku notaris yang telah ditunjuk untuk membuat plisara rapat ini. Terima kasih. Biro Administrasi Efek Datindo Entrikom, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Haris. Terima kasih. Kantor Akuntan Publik KAP Tanu Direja Wibisana, Rintis dan Rekan, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Ihsan Arifanto. Para pemegang saham yang kami hormati, kami informasikan bahwa tata tertib rapat telah tersedia dan dibagikan kepada seluruh pemegang saham pada saat registrasi. Kami menganggap bahwa semua pemegang saham telah membaca tata tertib rapat tersebut. Sehingga untuk menghemat waktu, kami akan membacakan pokok tata tertib rapat.
Untuk tata tertib ini akan dibacakan oleh rekan saya. Tata tertib rapat umum pemegang saham tahunan tanggal 5 Juli 2022. Untuk selanjutnya disebut rapat PT Mega Manunggal Properti Tbk. 1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. 2. Rapat akan dipimpin oleh Komisaris Utama Bapak Andrianto Tomali berdasarkan penunjukan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 23 Juni 2022. 3. Pimpinan rapat memimpin rapat dan berhak memutuskan prosedur rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib ini. 4. Peserta rapat adalah pemegang saham perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham perseroan pada tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. 5. Pemegang saham yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh kuasanya dengan membawa surat kuasa yang sah. 6. Semua acara rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan. 7. Quorum rapat adalah sah apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang mewakili lebih dari setengah bagian dari seluruh jumlah saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh perseroan. Pasal 12 ayat 1 huruf A. Anggaran dasar Junto Pasal 41 ayat 1 butir A. POJK 15/2020. 8. Apabila ada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham perseroan datang setelah registrasi dinyatakan ditutup dan jumlah kehadiran pemegang saham telah dilaporkan oleh notaris kepada pimpinan rapat pada saat rapat akan dibuka, maka pemegang saham dan atau kuasa yang sah dari pemegang saham tersebut tetap diperkenankan untuk mengikuti rapat, namun tidak diperkenankan untuk mengajukan pertanyaan dan suara tidak dihitung. 9. Tata cara mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat. Pertama, hanya pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang sah berhak untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat. Kedua, pada setiap mata acara rapat, pimpinan rapat akan memberikan kesempatan kepada pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapatnya sebelum diadakan pengambilan keputusan mengenai mata acara rapat yang bersangkutan. Ketiga, pimpinan rapat memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham untuk mengajukan maksimal 2 pertanyaan dan atau pendapat untuk setiap mata acara rapat yang berhubungan langsung hanya dengan mata acara rapat. Keempat, para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan dan atau menyatakan pendapat diminta untuk mengangkat tangan, dan selanjutnya petugas rapat akan menyerahkan kepada mereka formulir pertanyaan untuk diisi nama pemegang saham, jumlah saham yang diwakili, dan pertanyaan atau pendapat yang diajukan. Formulir pertanyaan tersebut harus diserahkan kepada petugas rapat untuk disampaikan kepada pimpinan rapat dengan terlebih dahulu divalidasi oleh notaris. Kelima, bagi penerima kuasa yang hadir secara elektronik dan akan menyampaikan pertanyaan dan atau pendapat pemegang sahamnya selama sesi diskusi per mata acara rapat berlangsung, maka diwajibkan untuk menuliskan nama pemegang saham dan besar kepemilikan sahamnya
lalu diikuti dengan pertanyaan atau pendapat terkait. Keenam, pimpinan rapat atau pihak yang ditunjuknya akan menjawab atau menanggapinya. Selanjutnya, pimpinan rapat berhak menentukan bahwa terhadap pertanyaan yang tidak berhubungan langsung dengan mata acara rapat tidak akan diberikan jawaban dan atau tanggapan. Pimpinan rapat berhak mengambil tindakan untuk kelancaran jalannya rapat, termasuk untuk membatasi waktu untuk mengajukan pertanyaan dan pemberian jawaban, serta tanggapan untuk setiap acara. 10. Keputusan rapat. Keputusan rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dengan memperhatikan pasal 28 POJK 15 mengenai pemberian kuasa secara elektronik dan hak memberikan suara dalam rapat oleh kuasa pemegang saham. Pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara dengan memperhatikan ketentuan anggaran dasar perseroan dan POJK 15. Sesuai dengan pasal 12 ayat 7 anggaran dasar perseroan junto pasal 41 ayat 1 huruf C POJK 15. Keputusan rapat adalah sah jika disetujui oleh lebih dari setengah bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam rapat. 11. Pemungutan suara. Pertama, hanya pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang sah berhak mengeluarkan suara. Kedua, satu saham memberi hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara. Apabila seorang pemegang saham mempunyai lebih dari satu saham, ia akan diminta untuk memberikan suara satu kali saja, dan suaranya itu mewakili seluruh saham yang dimilikinya. Ketiga, dalam hal pemegang saham atau kuasa pemegang saham hadir dalam rapat secara fisik, dilakukan dengan cara mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut. Pertama, pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain akan diminta mengangkat tangan, dan petugas akan mengumpulkan kartu suaranya serta menyerahkan kepada notaris untuk dihitung. Kedua, pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham yang tidak mengangkat tangan disimpulkan memberikan suara setuju. Keempat, pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam rapat namun abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara. Selanjutnya, pemungutan suara bagi pemegang saham atau diwakili penerima kuasanya yang hadir secara elektronik dalam rapat berlangsung di aplikasi EasyKese pada menu e-meeting hall, submenu live broadcasting. Selanjutnya, apabila terdapat pemegang saham dan atau kuasa pemegang saham perseroan yang kehadirannya telah diperhitungkan dalam menentukan quorum, namun tidak berada di ruang rapat pada saat pemungutan suara dilakukan, maka yang bersangkutan dianggap menyetujui segala keputusan yang diambil dalam rapat. Sebagai informasi tambahan, dalam rapat ini diterapkan protokol kesehatan. Demikian, terima kasih. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris Utama, yaitu Bapak Andrianto Tomali, berdasarkan surat penunjukan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 23 Juni 2022. Selanjutnya kami persilakan kepada pimpinan rapat, Bapak Andrianto Tomali, untuk memulai rapat ini. Terima kasih. Selamat pagi Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu semua.
pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta hadirin yang saya hormati. Terlebih dahulu, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkah dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul dalam rapat acara umum pemegang saham tahunan PT Mega Manunggal Properti Tbk yang diadakan pada hari ini, Selasa, 5 Juli 2022. Sesuai dengan ketentuan anggaran dasar perseroan dan berdasarkan surat persetujuan Dewan Komisaris Perseroan tanggal 23 Juni 2022, saya telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin rapat ini. Dengan memperhatikan POJK nomor 15 garis miring POJK 04 garis miring 2020 tentang rencana dan penyelenggaraan rapat umum pemegang saham perseroan terbuka. Dalam rangka penyelenggaraan rapat ini, perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut. Pemberitahuan rencana pelaksanaan rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan surat perseroan tanggal 17 Mei 2022. Pengumuman rapat pada tanggal 27 Mei 2022 serta telah tayang dalam A. Situs web perseroan, B. Situs web Bursa Efek Indonesia atau IDX, dan situs web KSEI isi.ksei. Pemanggilan rapat pada tanggal 13 Juni 2022 dan telah tayang dalam situs web perseroan, situs web Bursa Efek Indonesia atau IDX, dan situs web KSEI. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham yang kami hormati, sebelum memasuki mata acara rapat, terlebih dahulu saya hendak menyatakan kepada notaris apakah persyaratan quorum untuk rapat ini telah terpenuhi, sehingga rapat dapat mengambil keputusan yang mengikat. Silakan. Terima kasih Bu Notaris. Mengingat semua persyaratan untuk melaksanakan rapat ini telah terpenuhi, termasuk quorum yang telah ditentukan, maka dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, saya menyatakan rapat umum pemegang saham tahunan PT Mega Manunggal Properti Tbk ini dibuka secara resmi pada hari ini, Selasa, tanggal 5 Juli 2022, pukul 9:48. Sebelum memasuki mata acara rapat sesuai dengan pasal 39 POJK 15, perlu kami sampaikan kepada para pemegang saham sekilas informasi tentang perseroan. 1. Gambaran umum perseroan saat ini sebagai berikut. Sampai dengan saat ini ada 13 gudang yang dikelola oleh perseroan tersebar di area Jabodetabek dan Jawa Timur. Dari keseluruhan gudang tersebut telah mencapai tingkat okupansi 91% dari total net leasable area. 2. Mata acara rapat. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta hadirin sekalian, sesuai dengan pemanggilan rapat, mata acara hari ini adalah sebagai berikut. 1. Persetujuan atas laporan tahunan perseroan termasuk di dalamnya laporan direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2021. 2. Persetujuan penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021.
3. Perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. 4. Penetapan besaran gaji dan tunjangan dan atau penghasilan lain dari anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022. 5. Penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022. Selanjutnya, mengenai mekanisme pengambilan keputusan dan rapat dan tata cara mengajukan pertanyaan dan atau menyampaikan pendapat telah dibacakan oleh MC dan sebagaimana yang dimuat juga dalam tata tertib yang telah dibagikan kepada seluruh pemegang saham sebagai sebelum memasuki ruang rapat. Selanjutnya, mata acara rapat pertama. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, marilah kita lanjutkan dengan mata acara pertama, yaitu persetujuan atas laporan tahunan perseroan termasuk di dalamnya laporan direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2021. Untuk itu dipersilahkan laporan direksi pada tahun buku 2021 disampaikan oleh Pak Gomos. Silakan Pak. Terima kasih pimpinan rapat. Selamat pagi Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, para pemegang saham. Jadi pada kesempatan ini perkenankan saya atas nama direksi menyampaikan laporan pelaksanaan kinerja perseroan yang telah dicapai selama tahun 2021. Pandemi COVID-19 membuat tahun 2021 sebagai tahun yang penuh dinamika. Sepanjang tahun 2021, data dari BPS menunjukkan bahwa kebijakan dan insentif pemerintah selama pandemi COVID-19 di tahun 2021 berhasil mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari minus 2% di tahun 2020 menjadi positif 3,7% pada tahun 2021. Pertumbuhan domestik bruto atau PDB pada sektor transportasi dan pergunangan itu tumbuh sebesar 3,2% menjadi 405 triliun. Meskipun demikian, pemerintah masih memberlakukan kebijakan pembatasan mobilitas dan melanjutkan penerapan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM seperti kita tahu. Di tengah iklim usaha yang dinamis tersebut, perseroan secara proaktif memperkuat fundamental bisnisnya. Di tahun 2021, perseroan mengalokasikan belanja modal sebesar 746,9 miliar untuk pembelian lahan di lokasi yang strategis dan pengembangan gudang baru, yaitu gudang Pondok Ungu dan Osowi-Langun. Kedua gudang tersebut telah mendapatkan komitmen sewa dari beberapa tenant, diantaranya dari industri e-commerce, third party logistics, dan otomotif. Diselesaikannya dua gudang baru tersebut, maka luas area yang disewakan perseroan bertambah sebesar 83.593 meter persegi. Dan kini perseroan mengelola total 13 gudang yang tersebar di area Jabodetabek dan Jawa Timur. Lalu pada tahun 2021, okupansi keseluruhan portfolio perseroan adalah 91% dari total net leasable area. Dari gudang operasional tersebut, pendapatan perseroan di tahun 2021 turun sebesar 6% dibanding 2020 menjadi 316,6 miliar. EBITDA yang diperoleh di tahun 2021 itu sebesar 199,8 miliar atau mengalami penurunan 8% dari tahun 2020 sebesar 216,1 miliar. Adapun pendapatan dan EBITDA yang lebih rendah disebabkan oleh berkurangnya pendapatan dan laba sebagai akibat penjualan 4 aset perseroan di tahun 2020. Jadi compare to 2020 ya. Terlepas dari penjualan 4 aset tersebut, kami masih dapat mempertahankan margin EBITDA di atas 60%. Tak hanya itu, direksi dengan bangga melaporkan bahwa kinerja operasional perseroan telah mencapai target yang ditentukan. Hal ini tercermin pada penyelesaian pembangunan gudang baru, yaitu Pondok Ungu dan Osowi-Langun, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan di awal tahun. Meski baru dibuka pada 2021, tingkat okupansi gudang Pondok Ungu dan Osowi-Langun per Desember 2021 masing-masing telah mencapai 95% dan 62%. Dua gudang tersebut mewakili 15,7% dari total area portfolio gudang yang dikelola oleh perseroan. Oleh karena itu, meski 2021 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi perekonomian secara umum,
Perseroan berhasil menjalankan strategi yang tepat dan disambut baik oleh pasar. Kami pun optimis Perseroan akan mampu meningkatkan kerjanya di masa depan. Direksi optimis perekonomian nasional dan industri pergudangan akan semakin membaik di tahun 2022 di tengah kian terkendalinya pandemi COVID-19. Optimisme ini dilandasi oleh peningkatan volume pada bisnis logistik yang disebabkan perubahan gaya belanja masyarakat dari berbasis offline menjadi online. Tren ini diproyeksikan akan terus berlanjut di tahun 2022 mengingat Bank Indonesia memproyeksikan nilai transaksi e-commerce di Indonesia akan tumbuh 31,4% secara tahunan menjadi 530 triliun. Hal tersebut tentu akan memberikan efek domino terhadap industri pergudangan. Perseroan berkomitmen menerapkan tata kelola perusahaan atau GCG, Good Corporate Governance yang baik secara berkelanjutan melalui kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, baik bagi perusahaan publik, baik secara perusahaan publik atau emiten. Implementasi GCG Perseroan dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, serta Peraturan OJK dan Peraturan Bursa Efek Indonesia. Atas dasar itulah, Perseroan telah dilengkapi infrastruktur dan proses GCG yang diawasi oleh Dewan Komisaris dengan didukung oleh Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Di bawah pengawasan komite-komite ini, kami menjamin transparansi dan akuntabilitas perseroan, serta kepatuhan terhadap pedoman OJK. Pelaksanaan kebijakan tata kelola perusahaan mencerminkan cara kami menjalankan usaha, sehingga dapat mempertahankan reputasi sebagai perusahaan properti logistik yang terpercaya. Para pemegang saham yang terhormat, direksi mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang dalam kepada para pemegang saham atas kepercayaannya. Terima kasih Dewan Komisaris untuk bimbingan dan arahan, serta seluruh karyawan untuk dedikasi dan kerja keras mereka, sehingga Perseroan mampu membukukan kinerja dan hasil yang sangat baik di tahun 2021. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh tenan, regulator, mitra kerja, seluruh pemangku kepentingan, dan masyarakat umum atas kepercayaannya terhadap Perseroan. Kami yakin Perseroan mampu mencapai kinerja yang lebih baik di tahun 2022 guna mewujudkan visi menjadi perusahaan pengembang dan jasa pergudangan yang terkemuka dan berkelanjutan. Demikian laporan direksi, Pak Pimpinan Rapat. Selanjutnya terima kasih Pak Komos. Dilanjutkan dengan penyampaian laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris yang akan saya sampaikan. Pemegang saham yang terhormat, puji serta syukur kita panjatkan atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah yang diberikan kepada kita semua dalam menyampaikan kinerja usaha yang positif di tahun 2021. Kondisi makroekonomi yang berangsur membaik setelah mengalami perlambatan di tahun sebelumnya tentunya menjadi momentum bagi Perseroan untuk dapat mempersiapkan diri dalam meraih peluang-peluang di bidang usaha properti logistik. Dalam kesempatan ini, izinkan saya mewakili seluruh jajaran Dewan Komisaris untuk menyampaikan pokok-pokok penjelasan atas pelaksanaan tugas dan kewajiban Dewan Komisaris dalam mengawasi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam pengelolaan Perseroan. Dengan ketekunan dan semangat untuk berbuat baik bagi kemajuan Perseroan, Dewan Komisaris dengan didukung oleh seluruh komponen perusahaan terus menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik GCG secara konsisten dan membudaya dalam setiap kegiatan pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi. Untuk diketahui, perekonomian nasional secara bertahap mulai menunjukkan tren perbaikan pada tahun 2021, meskipun di tengah merebak virus COVID-19 varian Delta pada triwulan 3 2021 yang sempat menahan proses pemulihan ekonomi, secara bertahap mobilitas masyarakat bersamaan mulai meningkat bersama dengan akselerasi vaksinasi pemerintah, pembukaan sektor-sektor ekonomi yang telah luas, diikuti dengan stimulus kebijakan yang terus berlanjut dan kinerja ekspor yang kuat terbukti mampu mendorong perekonomian hingga berangsur kembali pulih. Tahun 2021 bisa
dibilang tahun yang penuh tantangan bagi semua sektor, termasuk dalam sektor pergudangan. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat produk domestik bruto PDB sektor pengangkutan dan pergudangan tumbuh sebesar 3,24% menjadi 405,19 triliun. Setelah mengalami kontraksi yang sangat dalam pada tahun 2020 sebesar 15,05%. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan volume pengiriman barang dalam negeri maupun ekspor dan impor, serta aktivitas pergudangan dan korporasi. Dewan Komisaris mengevaluasi kinerja direksi dalam aspek operasional, keuangan, dan aspek berkaitan erat dengan berkelanjutan kegiatan usaha perusahaan. Kinerja dari direksi tercermin dari pencapaian yang didapat perseroan pada tahun 2021 yang meliputi pertumbuhan NLE karena penyelesaian 2 gudang baru di Pondok Ungu, Jawa Barat dan Poso Wilangun, Jawa Timur. 2, gudang dipertahankan pada tingkat hunian tinggi di atas 85%. Penurunan pendapatan diantisipasi dengan baik karena transfer aset dengan peningkatan profitabilitas yang terlihat dari laba yang dibukukan untuk tahun ini dibandingin dengan tahun lalu. Dalam pandangan Dewan Komisaris, direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan apa yang telah diamanahkan oleh perusahaan. Dewan Komisaris juga menilai bahwa direksi mampu merumuskan dan menerapkan formulasi strategi yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan sehingga perusahaan dapat mewujudkan kinerja yang positif. Selanjutnya, Dewan Komisaris optimis prospek perekonomian Indonesia akan tetap baik di tahun depan. Hal ini didukung oleh berbagai usaha pemerintah guna menciptakan stabilitas ekonomi Indonesia. Berbagai stimulus kebijakan telah dipersiapkan guna mendorong kinerja perekonomian Indonesia. Kementerian Keuangan memproyeksikan perekonomian Indonesia bisa naik pada kisaran 5 sampai dengan 5,5% sepanjang 2022. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia turut memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di kisaran 4,7 sampai 5,5% pada tahun 2022. Dewan Komisaris juga optimis bahwa prospek bisnis perseroan di tahun 2022 masih tetap terbuka luas dan kami juga meyakini bahwa direksi akan mampu mengoptimalisasi potensi yang dimiliki perusahaan dalam memperoleh peluang yang ada. Dewan Komisaris berkomitmen untuk terus mengawal Dewan Direksi dan memberikan lebih banyak masukan yang produktif dan konstruktif agar perseroan bisa menghadapi dan melewati tahun 2022 lebih baik. Implementasi tata kelola yang baik merupakan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris bersama dengan direksi serta seluruh jajarannya. Dewan Komisaris tidak hanya bertanggung jawab atas hasil akhir, tetapi juga senantiasa memantau proses untuk mencapai hasil yang diharapkan, apakah telah sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku. Dewan Komisaris bersama dengan direksi berkomitmen untuk mewujudkan implementasi tata kelola perusahaan yang baik. Hal ini diupayakan dengan terus memberikan arahan dan bimbingan agar direksi dapat memaksimalkan peran seluruh unit kerja guna mewujudkan lingkungan usaha yang berintegritas dan bertanggung jawab, dan meningkatkan kepatuhan perusahaan kepada peraturan yang berlaku. Selanjutnya, sepanjang tahun 2021, Dewan Komisaris berpendapat bahwa penerapan tata kelola perusahaan di lingkungan perseroan dinilai baik. Dewan Komisaris menilai Dewan Direksi beserta jajaran manajemen telah menunjukkan komitmennya untuk mengimplementasikan GCG. Dalam setiap aktivitas yang dijalankan perseroan, Dewan Komisaris juga menilai berkelanjutan dari perbaikan sistem GCG yang dilakukan oleh perseroan berjalan dengan sangat baik dan berkelanjutan. Dewan Komisaris menilai bahwa Komite Audit sepanjang tahun 2021 telah menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
termasuk memberikan rekomendasi serta laporan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian dan tindak lanjut Dewan Komisaris dalam rangka melakukan fungsi audit internal perseroan, manajemen risiko keuangan, dan manajemen operasional. Untuk itu, mewakili Dewan Komisaris, saya menyampaikan terima kasih atas dukungan dan kepercayaan yang diberikan oleh para pemegang saham dan pemangku kepentingan kepada perseroan. Dewan Komisaris juga menyampaikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada segenap jajaran direksi dan seluruh manajemen serta seluruh pegawai PT Manunggal Properti Tbk berkat dedikasi dan kerja kerasnya. Dewan Komisaris berharap dapat memperoleh dukungan dan kepercayaan yang berkelanjutan agar perseroan mampu terus mempertahankan serta meningkatkan kinerja pada masa mendatang. Terima kasih. Selanjutnya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat atas mata acara pertama dari rapat. Apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat sehubungan dengan mata acara pertama dari rapat? Jika ada, silakan mengangkat tangan supaya petugas dapat memberikan dan mengambil formulir pertanyaan dari saudara atau bagi pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat bisa menggunakan fitur chat pada kolom electronic opinion yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi ic.kc. Tidak ada yang mau bertanya, Bapak? Selanjutnya, jika tidak ada pertanyaan, dengan ini kami mengusulkan kepada rapat agar dalam mata acara pertama, 1. Menyetujui laporan tahunan perseroan tahun buku 2021, termasuk di dalamnya laporan direksi dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris, serta mengesahkan laporan keuangan konsolidasi perseroan untuk tahun buku 2021 yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik, Tanu Direja, Wibisana, Rintis, dan rekan sesuai dengan laporannya tertanggal 28 April 2022 dengan opini wajar tanpa modifikasian. 2. Memberikan pelunasan dan pembebasan educated chat kepada segenap anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan selama tahun buku 2022, kecuali untuk perbuatan penipuan, penggelapan, dan tindakan pidana lainnya. Berkaitan dengan usulan keputusan yang telah disampaikan pada mata acara rapat ini, maka kami mengusulkan kepada rapat secara musyawarah dan mufakat untuk menyetujui usulan keputusan tersebut. Untuk memastikan hal tersebut, apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain? Apabila ada, kami persilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada Ibu Notaris. Mohon dilakukan perhitungan suara. Baik Bapak, bersama ini kami laporkan jumlah perhitungan suara baik dalam rapat ini maupun melalui IC/KC dapat kami laporkan sebagai berikut. Dari jumlah suara yang hadir sejumlah 5.039.148.723 suara, suara tidak setuju sejumlah 1.800.100
suara atau mewakili 0,357223%, abstain sejumlah 1.290.000 atau mewakili 0,0255.996%, suara setuju sejumlah 5.036.058.623 suara, mewakili 99,9386.781%. Suara absen dianggap mengeluarkan suara yang sama sehingga dengan pemegang saham yang mayoritas, sehingga total suara setuju sejumlah 5.347.348.623 suara, mewakili 99,9642777%. Dengan demikian rapat disetujui dengan suara terbanyak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Notaris. Setelah mendengar penjelasan Ibu Notaris, maka dengan ini kami menyatakan rapat menyetujui usulan keputusan mata acara pertama dari rapat sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, marilah kita lanjutkan dengan mata acara kedua, yaitu persetujuan penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku 2021. Sesuai dengan laporan keuangan perseroan tahun buku 2021, jumlah laba bersih perseroan tahun buku 2021 adalah sebesar 198.391.745 rupiah. Seluruh laba bersih perseroan tahun buku 2021 tersebut akan digunakan sebagai laba ditahan untuk pengembangan usaha perseroan. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan pada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat atas mata acara kedua dari rapat. Apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat sehubungan dengan mata acara kedua dari rapat? Jika ada, silakan mengangkat tangan supaya petugas dapat memberikan dan mengambil formulir pertanyaan dari saudara atau bagi pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat bisa menggunakan fitur chat pada kolom elektronik opinion yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi ic.kc. Tidak ada pertanyaan Bapak, baik dalam rapat maupun melalui isi kesi. Apabila tidak ada pertanyaan, dengan ini kami mengusulkan kepada rapat agar dalam mata acara rapat kedua dapat menyetujui menetapkan penggunaan laba bersih perseroan tahun buku 2021 adalah sebesar 193.391.745 rupiah. Seluruhnya digunakan sebagai laba ditahan untuk pengembangan usaha perseroan. Berkaitan dengan usulan keputusan yang telah disampaikan selama mata acara rapat ini, maka kami mengusulkan kepada rapat secara musyawarah untuk mufakat untuk menyetujui usulan keputusan tersebut. Untuk memastikan hal tersebut, apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau absen? Apabila ada, kami persilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada Ibu Notaris. Mohon dilakukan perhitungan suara.
Baik Bapak. Jadi hasil perhitungan suara yang dilakukan dalam rapat maupun melalui isi KC. Jadi total jumlah suara yang hadir jumlah 5.039.148.723 suara. Terdapat suara tidak setuju jumlah 1.800.100 suara atau mewakili 0,03572223%. Abstain, terdapat suara abstain sejumlah 1.290.000 mewakili 0,0255996%. Suara setuju sejumlah 5.036.058.623 mewakili 99,9386781%. Oleh karena suara abstain sesuai dengan ketentuan POJK 15 dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham, maka total suara setuju sejumlah 5.037.348.623 suara mewakili 99,9642777%. Dengan demikian, rapat dengan suara terbanyak menyetujui usulan keputusan agenda kedua. Terima kasih. Terima kasih kepada Ibu Notaris. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Notaris, maka dengan ini kami menyatakan bahwa rapat menyetujui usulan keputusan mata acara rapat kedua dari rapat sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi. Selanjutnya, para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, marilah kita lanjutkan dengan mata acara ketiga, yaitu perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Bahwa dalam rangka menjaga kesinambungan peningkatan kinerja usaha perseroan, diusulkan tidak dilakukan perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan. Diusulkan untuk 1. Mengangkat kembali seluruh Dewan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk masa jabatan 2 tahun sampai dengan penutupan rapat umum pemegang saham tahunan yang diselenggarakan pada tahun 2024. Dengan demikian, susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya rapat ini adalah sebagai berikut. Direksi, Direktur Utama Bapak Hungkang Suteja, Direktur Bapak Gomos Benjamin Siritonga, Direksi Lua Xiongli, Dewan Komisaris, Komisaris Utama Andrianto Tumali, Komisaris Independen Bapak Zainul Abidin bin Muhammad Rashid, Komisaris Independen Bapak Ho Kisin, untuk masa jabatan sampai dengan penutupan RUPS tahunan perseroan yang diselenggarakan pada tahun 2024. Kedua, menyetujui pemberian kuasa kepada direksi perseroan dengan hak substitusi untuk menyatakan kembali keputusan rapat ini ke dalam akte notaris. Selanjutnya, memberitahukan perubahan susunan anggota direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri Hukum dan HAM RI dan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya kami memberikan kesempatan pada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat atas mata acara ketiga dalam rapat. Apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat sehubungan dengan mata acara ketiga dari rapat? Jika ada, silakan mengangkat tangan supaya petugas dapat memberikan dan mengambil formulir pertanyaan dari saudara atau bagi pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat bisa menggunakan fitur chat pada kolom elektronik opinion yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi ic.kc. Tidak ada pertanyaan Bapak, baik dalam rapat maupun melalui isi KC. Terima kasih Bu Notaris. Untuk memastikan hal tersebut, apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain?
Apabila ada, kami persilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara. Kepada Ibu Notaris mohon dilakukan perhitungan suara. Dapat kami laporkan untuk perhitungan suara untuk agenda ketiga, dari total suara yang hadir, terdapat suara setuju, tidak setuju, maaf. Terdapat suara tidak setuju sejumlah 76.014.546 suara atau 1,50847999%. Abstain sejumlah 1.290.000, mewakili 0,025599%. Suara setuju sejumlah 4.961.844.177, mewakili 98,46592005%. Sesuai dengan ketentuan POJK 15, suara abstain dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara pemegang saham mayoritas. Dengan demikian, total suara setuju sejumlah 4.963.134.177 suara atau mewakili 98,4915201%. Dengan demikian, rapat disetujui. Usulan acara ketiga disetujui oleh rapat dengan suara terbanyak. Demikian Bapak rapat kami. Terima kasih Ibu Notaris. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Notaris, maka dengan ini kami menyatakan rapat menyetujui usulan keputusan mata acara ketiga dari rapat sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi. Selanjutnya kita ke mata acara rapat keempat. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham, marilah kita lanjutkan dengan mata acara keempat, yaitu penetapan besaran gaji dan tunjangan dan atau penghasilan lain dari anggota direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022. Sesuai dengan pasal 15 ayat 14 dan pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan ditetapkan oleh RUPS yang kewenangannya dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Selanjutnya, kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat atas mata acara keempat dari rapat. Apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat sehubungan dengan mata acara keempat dari rapat? Jika ada, silakan mengangkat tangan supaya petugas dapat memberikan dan mengambil formulir pertanyaan dari saudara, atau bagi pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat bisa menggunakan fitur chat pada kolom electronic opinion yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi ec.kesei. Tidak ada pertanyaan Bapak, baik dalam rapat maupun melalui isi kesing. Apabila tidak ada pertanyaan mengenai mata acara keempat, kami mengusulkan kepada rapat agar dalam mata acara keempat dapat menyetujui pemberian kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besarnya gaji dan tunjangan dan atau penghasilan lain dari anggota direksi dan gaji atau honorarium pada tunjangan lain
dari anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2022. Apabila tidak ada pertanyaan mengenai acara keempat, kami mengusulkan kepada rapat agar dalam mata acara keempat dapat menyetujui usulan keputusan sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi. Untuk memastikan hal tersebut, apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain? Apabila ada, kami persilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada Ibu Notaris. Mohon dilakukan hitungan suara. Dapat kami laporkan perhitungan suara untuk mata acara keempat dalam rapat sebagai berikut. Dari total suara yang hadir, terdapat suara tidak setuju sejumlah 1.800.100 saham, 1 suara, mewakili 0,035723%. Suara abstain sejumlah 1.290.000, mewakili 0,02559996%. Total suara setuju sejumlah 5.036.058.623, mewakili 99,9386781%. Sesuai dengan ketentuan PUJK 15, suara absen dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian total suara setuju sejumlah 5.037.348.623 suara, mewakili 99,9642777%. Dengan demikian, usulan keputusan mata acara rapat keempat disetujui dengan suara terbanyak. Demikian laporan kami, Bapak. Terima kasih kepada Ibu Notaris. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Notaris, maka dengan ini kami menyatakan rapat menyetujui usulan keputusan mata acara keempat dari rapat sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi. Selanjutnya kita masuk ke mata acara kelima. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham, marilah kita lanjutkan dengan mata acara kelima, yaitu penunjukan akuntan publik yang akan mengaudit laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022. Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk akuntan publik dan atau kantor akuntan publik guna melakukan audit atas laporan keuangan perseroan untuk tahun buku 2022, serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lain yang dalam penunjukannya. Selanjutnya kami memberikan kesempatan kepada para pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas mata acara kelima dari rapat. Apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat sehubungan dengan mata acara kelima dari rapat? Jika ada, silakan mengangkat tangan supaya petugas dapat memberikan dan mengambil formulir pertanyaan dari saudara. Atau bagi pemegang saham atau penerima kuasa yang hadir secara elektronik yang ingin mengajukan pertanyaan atau menyampaikan pendapat, bisa menggunakan fitur chat pada kolom elektronik opinion yang tersedia dalam layar e-meeting hall di aplikasi ikese.kese. Tidak ada pertanyaan, Bapak, dalam rapat maupun melalui isi KSE. Terima kasih, Bu Notaris. Apabila tidak ada pertanyaan mengenai mata acara kelima, kami mengusulkan kepada rapat agar dalam mata acara kelima dapat menyetujui usulan keputusan mata acara kelima dari rapat yang telah kami kemukakan tadi. Untuk memastikan hal tersebut, apakah ada pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang tidak setuju atau abstain?
Apabila ada, kami persilakan untuk mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suara kepada Ibu Notaris. Mau dilakukan perhitungan suara? Dapat kami laporkan, Bapak, untuk perhitungan suara mata acara terakhir sebagai berikut. Dari total suara yang hadir, terdapat suara tidak setuju sejumlah 38.940.746 suara atau mewakili 0,77276444%. Suara abstain sejumlah 1.290.000 mewakili 0,025599%. Suara setuju sejumlah 4.998.917.977 suara mewakili 99,2016361%. Sesuai dengan ketentuan BOJK 15, suara absen dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham. Dengan demikian total suara setuju jumlah 5.207.977 suara mewakili 99,2272356%. Dengan demikian usulan keputusan acara kelima disetujui dalam rapat dengan suara terbanyak. Terima kasih Bapak. Terima kasih Ibu Notaris. Setelah mendengar penjelasan dari Ibu Notaris, maka dengan ini kami menyatakan bahwa rapat menyetujui usulan keputusan mata acara kelima dari rapat sebagaimana yang telah kami kemukakan tadi. Dengan demikian mata acara kelima selesai. Para pemegang saham dan para hadirin yang kami hormati, selanjutnya dengan tidak adanya lagi hal-hal lain yang hendak dibicarakan dalam rapat ini, dengan selesainya pembahasan mengenai mata acara rapat, maka dengan mengucapkan terima kasih atas kehadiran para pemegang saham serta para hadirin lainnya. Dengan ini rapat kami tutup secara resmi pada pukul 10.30. Terima kasih.